Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Banyak sekali pasangan yang mengkhawatirkan hak-hak yang akan ia dapatkan pasca perceraian, terutama bagi istri mengenai nafkah yang akan ia terima. Di sini kita akan membahas hak-hak apa saja terutama nafkah yang akan didapatkan istri pasca perceraian. Maka dari itu sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu, ruang lingkup perceraian pada pengadilan negeri dan pengadilan agama itu berbeda, yang mana dalam ruang lingkup pengadilan agama dikenal adanya permohonan talak, yaitu perceraian diajukan oleh suami terhadap istri. Dan terdapat juga cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami. Sedangkan dalam ruang lingkup pengadilan negeri dikenal dengan istilah gugatan perceraian. Maka dari itu, dalam pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada ruang lingkup pengadilan agama. Perceraian didasari atas alasan-alasan yang jelas. Maka dari itu, dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kemudian, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah, atau karena ada hal lain di luar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan-alasan tersebut masih ditambah 2 lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pertama suami melanggar taklid talak, kedua yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Teks permohonan talak, pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib pertama memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukul, atau istri belum pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan suaminya. Lalu kedua, memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyush dalam keadaan tidak hamil. Yang maksud yaitu tidak mendapatkan nafkah iddah apabila istri dianggap durhaka kepada suaminya. Ketiga, yaitu melunaskan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukul. Keempat, memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21. Maka dari itu dapat kita berikan poin-poin dalam hal permohonan talak, nafkah yang biasanya diminta oleh istri yaitu ada nafkah iddah, ada nafkah mut'ah, nafkah terutang, dan biaya anak hadanah. Nafkah terutang ini dalam konteks misalnya suami meninggalkan istri dan tidak memberikan biaya nafkah. Kemudian, tiba-tiba ia mengajukan permohonan perceraian atau permohonan talak. Maka selama istrinya ditinggal tersebut, itu dapat diperhitungkan bahwa suami telah lalai melaksanakan kewajibannya, maka akan dimintakan nafkah terhutang. Lalu, bagaimana dengan konteks cerai gugat? Nah, ini berbeda antara permohonan talak dan cerai gugat. Belum ada aturan yang mengatur bahwa dalam hal cerai gugat itu istri dapat meminta nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Jadi biasanya ditiadakan antara nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Jadi yang dapat dimintakan itu biaya anak dan nafkah terhutang. Lalu bagaimana dengan eksekusi dari nafkah ini atau bagaimana pelaksanaan atas nafkah-nafkah tersebut? Biasanya untuk proses perceraian ini kan banyak sekali yang takut setelah pengadilan memutuskan dan telah mengucapkan ikrar talak, suami tidak membayarkan nafkah iddahnya, nafkah mut'ahnya, atau yang lain-lainnya. Maka dari itu, biasanya hakim
Pengadilan Agama umumnya menyarankan agar pembayaran nafkah idah dan nafkah mut'ah dilakukan terlebih dahulu kepada istri yang hendak ditalak. Bahkan dalam praktik, tidak jarang jumpai hakim yang menunda pengucapan ikrar talak dan memberikan batas waktu pembayaran nafkah idah dan nafkah mut'ah terlebih dahulu. Mengapa? Karena apabila ikrar talak ini tidak diucapkan dalam jangka waktu 6 bulan, maka dianggap tidak memiliki kekuatan hukum lagi atas perceraian ini, maka dianggap ikrar talak telah gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh. Demikian penjelasan dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.